Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Ramadan. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konten digital tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak berwenang. Mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai agent of change dikatakan sebagai peserta didik yang kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki harus dipergunakan untuk menerobos kebiasaan buruk yang berkembang di dalam masyarakat. Salah satunya ialah korupsi. Bagaimana mereka membentuk keyakinan dari pengetahuan yang didapat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi? Terakhir adalah bagaimana mereka harus bersikap terhadap pendidikan anti korupsi di kampus dan di lingkungan sekitarnya. Baik, materi selanjutnya itu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi dalam struktur pendidikan Indonesia. Mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lainnya seperti pendidikan di tingkat dasar, menengah, pertama atau menengah atau kejuruan. Mahasiswa sebagai bagian dari stakeholders kampus memiliki peran dari fungsi yang sangat besar dalam aspek moral, sosial, dan intelektual. Dalam aspek moral, mahasiswa dianggap sudah dewasa dalam memilih kehidupannya sendiri. Gelar yang disandang ini memiliki arti bahwa dirinya sudah mampu berpikir untuk dapat menentukan masa depannya sendiri. Dari tahun ke tahun, permasalahannya korupsi mengalami peningkatan intensitasnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam aktivitas konkret dengan melakukan pemetaan korupsi, termasuk memberikan advokasi kepada korban korupsi. Korupsi bisa ditekan jika para aktor kekuasaan punya moral dan etika yang baik. Hampir 70% kekayaan negara berasal dari penerimaan pajak yang paling rentan menjadi sumber korupsi. Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Untuk itu, dalam upaya pemberantasan korupsi ini pentingnya peran mahasiswa dalam meningkatkan kekuatan moral dalam skala nasional. Jika pergerakan mahasiswa memiliki agenda konkret untuk melakukan pemetaan korupsi, maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealisme mereka. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Dapat dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa dengan menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi, walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa, dan macam-macam tindakan lainnya. Selain itu, kesadaran pada masing-masing mahasiswa, maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritis sehingga tidak memberikan peluang pada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahwa melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri.
Korupsi merupakan salah satu contoh kejahatan yang bernama white collar crime, kejahatan kerah putih. White collar crime mengandung arti bahwa kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang atau kelompok memiliki wewenang cukup tinggi dalam suatu jabatan korupsi, menimbulkan masalah sosial, serta banyak dampak kerugian bagi negara ataupun masyarakat secara pribadi dan umum. Akibat dari perilaku tersebut, yang pertama ketidakseimbangan finansial negara, yang kedua pertumbuhan ekonomi terhambat, yang ketiga mengganggu stabilitas umum, dan keempat mencoreng nama baik pelaku tindak pidana korupsi, dan yang terakhir ancaman inflasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.